Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Nurul Hasanah dengan NIM 24142090. Saya dari Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dari kelas A4. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang zat gizi. Berdasarkan kebutuhannya, zat gizi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Di materi saya ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang khususnya pada materi zat gizi makro. Kita masuk pada pengertian zat gizi. Zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Zat gizi juga merupakan senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme untuk membangun struktur tubuh atau untuk membantu dalam sel tertentu. Kemudian ada pengertian zat gizi makro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah yang besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nanti akan dibahas satu-satu tentang karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kita masuk pada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan juga serat. Gula dan pati memasok energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan juga janin. Glukosa dapat pula disimpan dalam bentuk glikogen pada hati dan otot, atau diubah menjadi lemak tubuh ketika energi dalam tubuh berlebih. Kemudian ada fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, pemberi rasa manis, pengatur metabolisme lemak, menghemat fungsi protein sebagai sumber energi utama bagi otak dan susunan syaraf pusat, dan juga membantu pengeluaran feses. Kemudian ada jenis karbohidrat. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Jenis karbohidrat sederhana ada monosakarida, disakarida, gula, alkohol, dan oligosakarida. Kemudian pada jenis karbohidrat kompleks yaitu ada polisakarida dan juga serat. Kemudian masuk pada materi protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting yang lainnya. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab menyediakan asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Kemudian fungsi protein yaitu merangsang pertumbuhan dan pemeliharaan, kemudian berperan dalam berbagai sekresi tubuh, mengatur keseimbangan air, mengatur netralitas jaringan tubuh, membantu pembentukan antibodi, berperan dalam transfer zat gizi, dan juga sebagai sumber energi. Kemudian masuk pada materi lemak. Lemak disebut juga lipid, seperti karbohidrat dan protein. Lemak mengandung karbon, hidrogen, serta oksigen. Lemak ini bersifat tidak larut dalam air, tetapi ia larut dalam pelarut organik seperti ether, alkohol, benzena, dan juga kloroform. Kemudian ada komponen penyusun lemak. Lemak yang dikenal sehari-hari adalah trigliserida, terdiri atas gliserol dan 3 asam lemak, yaitu yang sama macamnya, yaitu ada lemak sederhana dan lemak campuran. Klasifikasi lemak yaitu ada lemak sederhana, lemak majemuk, dan juga lemak turunan. Kemudian fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi, pembawa vitamin larut lemak, sebagai sumber asam lemak esensial, sebagai pelindung bagian tubuh, dan juga memberikan rasa kenyang dan kelezatan pada makanan, dan juga membantu memelihara suhu tubuh. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan yaitu ada status gizi seseorang tergantung dari asupan gizi dan kebutuhannya. Jika asupan gizi seimbang dengan kebutuhan, maka akan menghasilkan status gizi yang baik. Kebutuhan asupan gizi setiap individu berbeda. Hal ini
tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan juga tinggi badan. Kemudian, kelebihan asupan gizi dibandingkan dengan kebutuhan yang akan disimpan dalam bentuk cadangan dalam tubuh. Kekurangan asupan gizi dari makanan dapat mengakibatkan penggunaan cadangan tubuh sehingga dapat menyebabkan kemerosotan jaringan yang ditandai dengan penurunan berat badan dan terhambatnya pertumbuhan tinggi badan. Sekian dari video penjelasan saya mengenai zat gizi makro. Terima kasih.